Jadi Biro Wasidik menyampaikan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara? Ya kapanpun itu, saya kira Karo Wasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani periksa Pak Iman Raharjo, bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok, kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa, kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo. Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu, pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, hari ini berarti udah selesai ya? Sudah selesai, yakinlah itu palsu. Karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Jadi Biro Wasidik menyampaikan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami. Ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangi lah habis-habisan. Ya, laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, usai sudah gelar perkara khusus yang diminta oleh tim pembela ulama dan aktivis. Apa hasilnya? Hasilnya diserahkan kepada hati nurani polisi, karena mereka lah yang akan menindaklanjuti hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Tetapi kalau hati nuraninya tidak tertutup atau bekerja untuk kepentingan pihak tertentu, selesai. Kenapa begitu? Begini saudara sekalian, jangankan polisi yang bekerja di belakang layar, yang bekerja di depan layar saja, seperti para pembela Jokowi, itu menurut saya ya, sekali lagi kan subjektif boleh, betul-betul membutakan mata dan pikiran. Ya, ini masalah yang sederhana bro. Kenapa dalam gelar perkara khusus tersebut tidak dihadirkan ijazah asli Jokowi yang katanya asli? Kenapa polisi tidak berani menampilkan bahkan dalam bentuk digital sekalipun? Kan aneh jadinya. Bagaimana kita berdebat tentang keaslian sebuah ijazah kalau polisi yang mau menggelar perkara saja tidak berani atau tidak mampu menghadirkan ijazah atau dokumen yang diperdebatkan tersebut? Maka yang terjadi adalah Roy Suryo dan Rismond bersikuku pada hasil penelitian dia dengan mendasarkan dokumen yang beredar di publik, terutama yang disertakan Dirtipidum pada waktu press conference 22 Mei dan yang diupload oleh Dian Sandi kader PSI. Itulah yang menjadi basis landasan untuk melakukan yang namanya digital forensik, atau kalau dalam perspektif Roy Suryo, telematika. Ya. Jadi sementara dari kubu Jokowi melalui para pengacaranya tetap bersikukuh dua hal.
menolak apapun yang disampaikan Rismond dan teman-teman atau Roy Suryo dan teman-teman dan kawan-kawan, sembari mengatakan bahwa itu sudah ada press conference Barreskrim, kemudian sudah ada pernyataan UGM bahwa itu asli. Jadi formal banget, prosedural banget mencari kebenarannya. Ya, formal prosedural. Karena kalau kita bicara mempercayakan pada sebuah institusi, jangan lupa UGM itu terdiri dari manusia-manusia juga. Di dalam institusi itu ada juga manusia yang mau menjadi katakanlah pembela ketidakbenaran. Ya, Anda tunjuklah siapapun, mungkin Pratikno, mungkin Ari Sujito dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang membela Jokowi sejak lama. Saya tidak tahu sekarang posisi Wakil Rektor 3 Ari Sujito misalnya, apakah masih menjadi pembela Jokowi atau tidak? Apakah dia kembali setia kepada hati nuraninya untuk mencari kebenaran akademik? Atau dia mempertaruhkan jabatan dia untuk menolak orang yang mengatakan atau menginvestigasi ijazah palsu? Saya ngomong terus terang saja, karena saya tahu dengan Ari Sujito, ya, dia angkatan di bawah saya sudah kenal sejak mahasiswa, ya. Jadi kita menggugah semangat ketika menjadi aktivis mahasiswa yang selalu menekankan kebenaran dan keadilan. Jangan sampai kemudian mendapatkan gula-gula kekuasaan, tiba-tiba sudah lupa dengan idealismenya, ya kan? Baru dicoba kecil aja udah lupa dengan idealismenya. Tegakkan kebenaran. Kalau Pratikno, ya kita nggak bisa bilang lagi karena 10 tahun ikut Jokowi dan sekarang masih berkuasa. Seperti saya katakan, orang yang berkuasa itu nggak bisa diomongin. Walaupun berbuat salah pun nggak bisa diomongin. Yang kedua, orang yang jatuh cinta. Yang ketiga, orang yang tidak update informasinya. Termasuk saya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk orang tertentu. Termasuk saya ingin mengatakan. Karena itu marilah kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saudara sekalian, yang paling lucu adalah yang selalu didorong oleh lawyer Jokowi adalah cepat-cepat ditingkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas aduan Jokowi. Lah, kok negeri ini sibuk dengan melayani pengaduan pencemaran nama baik yang merupakan kasus ecek-ecek. Kan kasus yang paling mendasar itu adalah kasus tentang keaslian ijazah Jokowi. Belum lagi kalau kita bicara konstitusi, hak rakyat untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Mereka lupa rakyat itu adalah orang atau kelompok yang berdaulat di republik ini. Ini lupa dengan konstitusi. Seolah-olah they are nothing. Ya kan? They are something. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi sahabat era sekalian, kalau orang mengatakan, kalau misalnya mengatakan tidak ada yang baru, kalau ukuran tidak ada yang baru itu adalah yang kita baru dengar, memang iya. Tetapi apa yang disampaikan Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa itu ada hal yang baru bagi Barreskrim atau Ditipidum tepatnya, Direktorat Tindak Pidana. Why? Karena selama ini mereka tidak diminta untuk menyampaikan keahlian mereka, apa yang mereka lakukan secara langsung kepada penyelidik atau penyidik. Kan begitu persoalannya. Mereka hanya punya kesempatan menyampaikan itu di media. Itu pun kalau di televisi sering dipotong-potong. Bahwa komprehensifnya baru di gelar perkara khusus dan kemudian diulangi di RH Channel. Dilihat thumbnailnya. Jadi sobat era sekalian, karena itu saya mengatakan kalau ada hati nurani Juhandani Raharjopuro, kalau ada hati nurani Karwasidik, mereka akan melihat, mereka akan tahu, tanyakan pada hati nurani, mereka akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah nyemplung ke dalam kesalahan misalnya, ya sudah diperbaikin saja. Rakyat Indonesia toh pemaaf. Masa apa yang disampaikan Roy Suryo dan Rismond Sianipar mau dinegasikan semua, tetapi tidak ada negasi yang adequate. Apalagi Joshua Sinambela yang diandalkan ternyata nggak ngomong apa-apa kecuali menyerang pribadi Rismond. Dia hanya bercerita tapi tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan sebagai pakar forensik. Kan misalnya ya, ketika Roy Suryo mengatakan bahwa foto ijazah tidak identik dengan gambar Jokowi sekarang ini, ya kan? Not match istilahnya. Maka kan harusnya ada versi lain mengatakan itu match. Mungkin kan begitu mestinya kan. Tapi kita cek program apa yang dia pakai. Kalau dikatakan misalnya itu match dengan Dumatno, ada yang mengatakan not match. Salah Roy Suryo. Nah itu baru debat yang ilmiah. Tapi kemudian kalau hasil penelitian atau hasil kajian dari Roy Suryo, Rismond Sianipar hanya dikatakan dengan bahasa bahwa ini sudah dibenarkan UGM,
sudah dilakukan di puslapor dan kemudian sudah dinyatakan tidak ada tindak pidananya, ya itu kebenaran formil, bro. Hukum tidak berdiri di ruang hampa, dia dipengaruhi oleh politik, konstelasi politik. Kalau itu menyangkut ijazah warga negara biasa yang nobody, kita percaya 100% dengan UGM. Jangan 100% lah, 99,9% karena manusia kan, institusi duniawi. Tapi kalau menyangkut seorang bernama Joko Widodo, lain bro. Nggak bisa kita kemudian begitu saja percaya dengan Dirtipidum atau Ditipidum dan UGM. Karena kita bicara teori hegemoni, teori kepentingan, teori relasi kuasa. Ya kan? Kepentingan Jokowi dan Polri sama enggak? Maka kita lihat relasi kuasa. Kita lihat apakah orang akan memilih pada hati nurani Roy Suryo dan kawan-kawan atau akan memilih Jokowi mungkin dengan segala informasi yang dia sembunyikan. Kan begitu. Yang namanya gelar perkara khusus itu bisa memaksa, bisa menyita dokumen Jokowi kalau itu diindikasikan palsu. Kok terserah Jokowi? Nggak bisa, ini penegakan hukum. Kalau memang ada indikasi itu palsu, harusnya disita, bro. Ini kan nggak disita. Ya, karena itu saya setuju kalau Rismon mengatakan kalah telak. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tindak lanjutnya terserah kepada bapak-bapak yang ada di polisi. Coba kita bacakan ya beritanya. Tadi kita sudah mendengar sih apa yang disampaikannya, tapi coba diberitakan apa oleh wartakota.tribunnews.com. Hasil gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Rismon .2 sudah pasti palsu, Ditipidum kalah telak. Gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi di Mabes Polri dihadiri dua pihak yang berperkara dan telah rampung. Ya ada juga tantangan dari pengacara, percaya puslapor atau percaya Roy Suryo. Ya sekarang kita tantangan itu kita terima, coba kita ini coba kita misalnya buat polling ya. Oke, coba kita buat polling. Sekali lagi nggak apa-apa pollingnya di Era Channel, Anda buat sendiri juga boleh kan. Mana yang lebih Anda percaya, Roy Suryo ya atau puslapor Polri? Oke. Soal ijazah Jokowi. Nah, oke. A, saya tuliskan dulu puslapor, Pusat Laboratorium Forensik Polri ya, mau dia Mabes Polri atau apa, pokoknya saya polisi ya. B, Roy Suryo. Kan gampang kalau kita mau, mana yang lebih Anda percaya, Roy Suryo atau puslapor? Soal ijazah Jokowi ya. Oke. Nah ini, mana yang Anda lebih percaya soal ijazah Jokowi, Roy Suryo atau puslapor Polri? Ya kita terima tantangannya. Ya, mudah-mudahan mereka lebih percaya puslapor. Tapi kalau lebih percaya Roy Suryo, ya apa boleh buat. Kadang-kadang orang nantang. Memang dalam kondisi yang normal, orang akan mengatakan puslapor itu sesuatu yang harus dipercaya. Tapi kalau kita kaitkan dengan sejarah, ya kan, adanya kasus yang terkait dengan KM 50, ada yang terkait dengan Joshua, bagaimana kita mau percaya puslapor? Akhirnya kita bicara lagi teori relasi kuasa, teori tentang hegemoni. Jadi kalau orang berada di bawah naungan hegemoni kekuasaan atau hegemoni seseorang, ya dia nggak bisa menampilkan jati diri yang sesungguhnya. Itu kan sama dengan orang itu jujur, orang itu kritis, tapi kalau dia terhadap seseorang yang dia hormati atau menanam jasa, barangkali dia nggak lagi kritis. Ya kan? Itu sama dengan Ges Khalifah suatu saat mengatakan bahwa ya kan, dia sangat respect. Satu orang aja yang dia sangat respect, Faisal Motik. Bayangkan, dia tidak menyebut nama Anies Baswedan. Artinya bisa dipastikan gak mungkin Ges Khalifah mau mengkritik Faisal Motik, karena dianggap Faisal Motik adalah orang yang berjasa terhadap dirinya. Misalnya begitu ya. Nah, tapi bukan berarti semua hal tentang Faisal Motik benar.
cuman hanya tidak berani dikatakan oleh Ges Khalifah. Ini contoh ya. Bang Faisal saya kenal, Bang Ges saya kenal dua-duanya. Tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana relasi hegemonik, ya kan, atau relasi kuasa. Ini kan bukan kuasa tapi hegemonik. Jadi relasi pertemanan, tapi kan dalam teori lain bisa mengatakan bahwa yang satu menghegemoni yang lain. Jadi bukan equal. Secara psikologis misalnya, saya tidak bisa membantah Jimli As-Siddiqi misalnya, karena itu guru saya. Walaupun saya kerap mengkritik dia, tetapi tentu saya akan rem kritik itu sampai hal yang memang harus saya sampaikan, kan begitu misalnya. Jadi itu sama saja. Bagaimana Puslap 4 mau independen terhadap Jokowi? Bagaimana UGM mau independen terhadap Jokowi? Karena Jokowi itu bukan dirinya sendiri, tetapi sebuah perangkat kekuasaan yang sekarang masih workable. Ada anak-anak buahnya Jokowi geng Solo yang masih bekerja. Pratikno salah satunya, kan begitu. Jadi sobat era sekalian, bahkan Prabowo salah duanya bisa jadi. Karena itu, bagaimana kita mau percaya 100% dengan Puslap 4 dan UGM? Bahkan ketidakhadiran UGM, ketidakhadiran Jokowi dan ketiadaan ijazah itu menunjukkan bahwa ijazah itu benar-benar palsu. Kan kita bicara teori, kita bicara mengenai pembuktian yang kita kaitkan dengan petunjuk. Petunjuknya mengarah sana. Anda kok berbelit-belit sih? Kalau memang ada ijazah palsunya, ngapain Anda tunda-tunda sampai pengadilan? Itu pun pengadilan Anda bantah agar tidak lanjut pada tahap pembuktian. Agar eksepsi Anda diterima. Artinya kan memang tidak ada keinginan untuk melakukan pembuktian soal ijazah itu asli atau tidak. Kan itu soalnya. Mau berbelat-belit ke sana kemari. Lalu menggerakkan buzzer, menggerakkan lawyer, menggerakkan siapapun, termasuk penasihat ahli Kapolri untuk mengancam. Kan nggak fair banget. Orang rakyat pengen kejelasan tentang ijazah, yang dilakukan, yang diberikan adalah sebuah ancaman. Wah, ridiculous ya, sangat menggelikan namanya. Saya nggak ngerti ya, Prabowo concern nggak terhadap demokrasi, hak asasi, kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kalau dia tidak concern, oh gawat negara ini. Karena kemajuan ekonomi tidak berarti kalau seandainya tidak disertai dengan kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan, apalagi di ruang akademik. Kita akan terjerembab pada sejarah Orde Baru. Di awal kelihatan moncer, ujungnya hancur. Karena kenapa? Karena membungkam masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan cara mengontrol kekuasaan. Begitu sobat era sekalian. Nah, sebelum ini terlanjur, ya kita ingatkan pemerintahan Prabowo. Dia tidak boleh berdiam diri terhadap fenomena di mana justru orang-orang cerdas seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, Anda nggak bisa mengatakan dia bodoh, dia tidak berpendidikan. Justru ketika dia berani melawan arus kekuasaan, maka Anda harus apresiasi. Orang ini berarti punya idealisme. Nah sekarang bandingkan dengan idealisme seorang lawyer yang membela penguasa. Bisa kan? Maka Anda lebih percaya Yakub Hasibuan atau lebih percaya Roy Suryo? Kan itu pertanyaannya. Jangan lupa seorang Yakub adalah seorang lawyer yang membela kliennya. Roy Suryo membela dirinya sendiri dan mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Beda kan kelasnya kan? Satu maju tak gentar membela yang bayar atau yang memberikan fasilitas atau yang barangkali memberikan jalan pada kekuasaan. Jangan lupa bapaknya Yakub adalah Otto Hasibuan kan begitu. Sementara Roy Suryo justru dia terpinggir dari kekuasaan. Dulu dia di circle-nya Demokrat, sekarang udah berhenti menjadi orang bebas, orang independen. Kalau dia tetap di Demokrat, barangkali dia tidak bisa juga ngomong seperti ini. Karena Demokrat sudah dipeluk oleh kekuasaan Prabowo Jokowi kan begitu. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat hal-hal seperti itu, kita akan sadar mana yang berkata benar, berkata dengan kejujuran dan hati nuraninya, mana yang berkata karena membela orang yang meng-hire-nya. Kan beda, kelasnya beda bro, ya kan? Satu bicara dengan hati nurani, yang satunya bicara dengan frame pembelaan terhadap yang meng-hire. Kan beda, ya kan? Makanya dalam kasus Roy Suryo bukan lawyernya yang bicara, yang juga tidak dibayar dan tidak diberikan jalan atau fasilitas kekuasaan, bahkan ongkos sendiri kemana-mana. Roy Suryo tidak keluar uang sepeser pun untuk, bahkan rapat-rapat pun tidak dibiayai oleh mereka. Rapat-rapat dia dilakukan secara mandiri saja. Jadi beda sekali kalau kita mau melihat hal tersebut, ya. Tuh. Kata lawyer sana, kami juga nggak dibayar ya, tapi kan Anda kan membela penguasa,
yang memberikan jalan kepada kekuasaan, kan itu. Beda bro, ya, lawyer yang membela masyarakat dengan yang membela kekuasaan itu beda pastinya. Pasti yang lebih makmur yang membela kekuasaan, kan begitu, kira-kira begitu ya. Oke. Tapi sekali lagi ya, ini adalah ujian bernegara. Kalau tidak setuju dengan pendapat orang, bantah, ya kan? Gentle, bantah. Jangan karena dekat dengan kekuasaan, merasa dekat dengan penguasa, laporkan, kriminalkan. Itu adalah mental seorang penasihat Kapolri. Jadi, oke, kembali kepada hasil gelar perkara khusus. Kalau Anda berharap gelar perkara khusus kemudian menyimpulkan ijazahnya identik tidak identik, nggak mungkin. Ini from the beginning saya sudah tahu. Tetapi ketika gelar perkara khusus tidak menghadirkan ijazah sokol asli dari Jokowi yang bersifat analog, itu menurut saya aneh, lucu. Kok nggak bisa menampilkan itu? Bahkan ditampilkan secara digital saja nggak berani. Padahal pernah ditampilkan dalam press conference, dalam gelar perkara nggak ditampilkan. Gimana orang kemudian suruh menilai sesuatu yang digelapkan? Maka kesimpulan yang paling gampang adalah ijazahnya pasti nggak benar. Kalau nggak berani ditampilkan, kan itu. Memang ditampilkan ke penegak hukum salah apa? Kan harusnya lawyer Jokowi bawa ijazah, nih ijazah dari klien kami, kan begitu. Ini kan belit dan mendorong Kapolri atau mendorong Polda Metro untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Mau menersangkakan semua Roy Suryo, karena Roy Suryo ngomong terus, lalu ngomong jangan gaduh loh. Gimana orang nggak gaduh, bro? Ijazahnya itu nggak gaib, nggak pernah ditampakkan. Kan harusnya dibawa sebagai sebuah barang bukti yang utama. Serahkan kepada Roy Suryo, Rismond untuk difoto dengan resolusi tinggi dan kemudian dilakukan uji digital forensik. Apakah itu asli atau tidak? Kan nggak berani. Kan itu itu contohnya kan begitu. Lalu kemudian tiba-tiba minta risetnya. Apakah kalau sudah ditunjukkan akan diam? Loh, diam atau tidak itu apakah kualitas ijazah yang ditunjukkan itu memang benar-benar asli? Bukan ditunjukkan atau tidaknya itu yang membuat orang ribut atau tidak. Kalau asli nggak akan ribut lagi orang. Ya. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohi dengan logika yang diputar-putar. Padahal isinya, ujungnya nggak berani nunjukin, gitu aja. Lalu bersandar kepada pernyataan UGM, pernyataan Mabes Polri yang batal pakai teori hegemoni dan teori relasi kuasa. Kan ini ada yang ada subordinat terhadap seseorang atau institusi, itu subordinat terhadap seseorang atau sebuah institusi. Kan begitu. Mana yang berkuasa, mana yang dikuasai, mana yang hegemoni, mana yang terhegemoni, yang mana dihegemoni. Kan itu persoalannya, bro. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak mau jujur kita ungkapkan, ya. Lagian pula siapa sih yang mau membela? Siapa sih membela, ya kan? Sesuatu yang beresiko untuk dipenjarakan, ditersangkakan. Gak ada yang mau begitu. Tetapi kenapa orang seperti Roy Suryo punya resiko, mau mengambil resiko itu? Karena jelas, karena dia punya keyakinan. Bahkan bukan 99,9%, 100% dia yakin bahwa ijazah itu palsu. Loh kok bisa begitu? Ya karena dia mengumpulkan fakta dan data. Dan fakta dan data itulah yang kemudian dia presentasikan kepada gelar perkara khusus. Yang konon, ya ini menurut Roy Suryo sendiri, membuat ya paling tidak Karwa Sidik mengangguk-angguk. Nah, ini lebih jelas katanya urayanya. Cuman apakah itu bakal dipakai atau tidak? Ya itu soal lain. Karena yang saya rasakan adalah berusaha dicari win-win solution yang ujungnya tidak ada pengujian terhadap ijazah. Salah satu win-win solutionnya adalah Mabes Polri stop, tapi nanti pengaduan Jokowi akan ditarik kembali. Sudah. Win-win solution. Nggak akan selesai. Tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak ada kesimpulan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Sementara yang dilakukan oleh Dirtipidum dengan pengumumannya itu sudah batal dengan adanya gelar perkara khusus tersebut. Karena gelar perkara khusus itu kan mengonfirmasi ada yang tidak beres terhadap gelar perkara sebelumnya yang tidak melibatkan Roy Suryo atau TPUA dan ahli-ahlinya. Bagaimana kemudian hanya mendengarkan pihak yang diperkirakan akan mendukung Jokowi karena relasi kuasanya, karena hegemoninya. Kuasa, penguasa dan yang dikuasai.
yang hegemoni, yang dihegemoni. Nggak bisa kita membuat sebuah kepercayaan yang besar terhadap institusi yang sudah dihegemoni atau institusi yang dikuasai atau terkuasai ya dalam relasi kekuasaan. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke. Ini saya bikin polling ya. Sudah 771 yang voting. Mana yang Anda percaya, Puslapor atau Polri? Roy Suryo 95%. Jadi tolong ya, di channel apapun bikin pertanyaan apa adanya. Jangan gaya surveyor yang merasa bahwa mereka mewakili seluruh Indonesia. Itu kan mereka bisa memainkan metode. Kalau ini kan jelas tuh. Kalau nggak setuju, ya bikin di tempat Anda dengan pertanyaan yang sama. Begitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya, saudara sekalian. Mana? Pokoknya kalau termul-termul kita bacakan juga ya. Gitu. Memang keren. Punya dendam kusumat. Woi polisi, gunakan akal sehatmu. Kalau udah sakit hati susah sembuhnya. Apapun pasti tidak ada yang dipercaya. Ya itulah, ini orang bodoh. Hati-hati, Rismon sedang menggiring opini. Setelah gelar perkara khusus, sungguh sangat aneh jika Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi identik atau asli. Kasus ini akan mempertaruhkan kredibilitas Polri. Iya, jangan sampai kemudian Polri hancur hanya karena ingin melindungi ketidakbenaran. Di mana yang aslinya tunjukkan. Dan satu lagi, ini ciri-ciri termul ini adalah nggak ada yang lain, nggak bisa bernarasi, cuma mengatakan sakit hati, barisan sakit hati, kelompok sakit hatinya tidak sembuh-sembuh. Bodoh kali dia kalau kita bilang, bengak kali dia kalau kita pakai istilah naga bonar ya. Nah, tapi itulah karena mereka dibayar ya, mau diapain lagi ya. Kemudian hati-hati, Rismon sedang menggiring opini. Wah, ini lebih Kiai Sadrak ya. Anda ya agak canggih sedikit lah ya. Walaupun saya juga bingung nih kenapa Anda berulang-ulang ya. Apakah Anda robot ya? Kok bisa muncul berulang-ulang tuh? Tapi nggak apa-apa. Menggiring opini. Begini saudara sekalian. Semua orang itu berusaha, kalau kata menggiring kan negatif, berusaha menyampaikan opini dia terhadap suatu peristiwa. Saya juga begitu. Nah, bullshit atau tidaknya opini itu ya Anda yang akan menilai. Kalau Anda tidak setuju, Anda bantah. Ya. Dan bantahlah dengan argumentasi yang meyakinkan. Nanti kita serahkan kepada rakyat Indonesia siapa yang dipercaya. Salah satunya ya bikin polling seperti ini. Anda lebih percaya Puslapor atau Roy Suryo? Untuk sementara Roy Suryo memimpin dengan 95%. Kan begitu bro ya. Oke. Lagi. Uang banyak triliunan bisa membeli hakim, polisi, preman, partai, politikus, ulama. Kemudian SU itu apa? Ormas, survei, TV, buzzer, influencer, pengamat. Tetapi uang tidak bisa menolak azab dari doa orang-orang terzalimi. Ini kata Man Rabbuka ya. Kemudian kalian wajib berterima kasih sama Jokowi. Tanpa beliau Indonesia tidak bisa membuat mobil siluman. Apalagi dia. Kemudian Firin MR itu apa lagi ya? RH, jangan kau tutupi kebenaran dengan dalil ilmumu yang sebenarnya bertentangan dengan hatimu. Yang pasti orang yang berhati bersih bisa nilai gerombolan Roy CS ini orang ngelantur yang buat gaduh. Anda percaya nggak dengan statement orang ini? Mana yang Anda percaya? Statement Refli Harun, Roy Suryo, atau statement Firin Mister ini? Itu aja. Kok bisa rilis pecatan? Jokowi sakit hati, Refli busuk hati dan pikiran. Nah itulah. Itu ciri-ciri termul itu nggak punya logika. Ya sudah, setelah ini saya tidak akan bacakan lagi. Tidak punya logika, bisanya ngatain. Bodoh kali dia, bengak kali. Oke, bongkar. Tunjukkan ijazah Jokowi secara terbuka di depan publik, selesai. Kemudian bubarkan polisi ya, jangan begitu juga ya. Ya sudah, buktikan di pengadilan. Begini bro Jack Nicholson, Anda ini aneh, ya kan? Kalau buktikan di pengadilan, pertanyaannya pengadilan mana? Kan itu. Pengadilan Bareskrim atau pengadilan Polda. Maksud saya pengadilan dari penyidikan oleh Bareskrim atau penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Kalau dua-duanya cocok. Artinya kalau dua-duanya yang jadi tersangka itu adalah Jokowi. Karena tersangka pemalsu dokumen, kan begitu. Kemudian di Polda Metro Jaya yang jadi tersangka Roy Suryo CS. Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kan itu baru fair.
Cuma di dalam hukum yang harus diselesaikan dulu adalah dugaan dokumen palsu dulu. Setelah dia berkekuatan hukum tetap, inkrah dan firm ijazahnya palsu atau asli, baru ini diproses. Kan begitu urut-urutannya kalau kita mau fair. Tapi kalau nggak fair, ini tidak, Bareskrim tidak dibuktikan, ya kan? Ijazahnya tetap gaib, tiba-tiba Roy Suryo dan CS sudah jadi tersangka sebagaimana permintaan oleh penasihat ahli Kapolri, lawyer-lawyer Jokowi dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda mau main negara hukum atau mau main kuat-kuatan? Kalau main kuat-kuatan, ya lebih kuat Jokowi karena dia masih punya orang-orang yang loyal kepadanya. Barangkali juga hartanya juga banyak sehingga bisa membeli siapapun dan lain sebagainya. Begitu ya. Bingung mana yang benar, Bang, mana yang benar? Loh, kok bingung? Anda lihat saja. Anda satu saja pegang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ijazah Anda asli kalau ditunjukkan pun tidak berani? Itu aja, poin itu aja dipegang. Maka berlaku adagium, berani karena benar, takut karena salah. Roy Suryo berani maju kemanapun. Bahkan dengan senang hati menjelaskannya di Bareskrim Mabes Polri. Kok dia nggak mau datang di Polda Metro Jaya? Bro, jangan bodoh. Di Polda itu mencari-cari kesalahannya. Mana mau? Masa dia hadir dalam klarifikasi untuk mencari-cari kesalahannya. Di Bareskrim itu untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Kan beda. Iya kan? Jadi jangan suka dibalik-balikan ya. Sederhana. Berani karena benar, takut karena salah. Berani tunjukkan ijazah berarti Anda benar. Takut tunjukkan ijazah berarti Anda salah. Itu saja ya. Saliho, jangan bingung ya. Dari kertasnya saja udah tahu kalau palsu. Kertas ijazah itu ada Waalaikumsalam. Sebentar Pak Muhyiddin, saya lagi live ini ya. Nanti saya telepon balik ya. Oke. Sebentar ya. Oke, waalaikumsalam. Ini walaupun kita lagi live, Pak RT telepon, kita angkat. Karena yang telepon Pak RT ya. Dari kertasnya saja udah tahu kalau palsu. Kertas ijazah itu ada watermark agar tidak mudah dipalsukan. Kalau ada dilihat saja udah tahu, jadi kesimpulannya 100% yakin palsu. Oke. Bubarkan polisi. Ya, ada watermarknya yang baru ya. Tapi nggak tahu yang lama ada watermarknya nggak ya. Karena begini, pemalsuan ini juga canggih. Jangan-jangan mereka juga bisa menghasilkan yang ada watermarknya ya. Seharusnya pembela Jokowi malulah membela orang bohong. Iya. Anda mau tahu kebohongannya? Yes, tunjukkan aja fenomena Kasmujo, ya kan? Kalau selalu memuja Jokowi, kependekannya. Kasmujo adalah sebuah fenomena di mana mantan presiden bohong mengenai pembimbing skripsinya, ya kan? Galak sekali. Pak Kasmujo sekarang sudah bijak. Saya tidak tahu siapa yang berubah, saya atau Pak Kasmujo. Pak Kasmujo atau saya. Tapi bagaimanapun, berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi. Walaupun nggak tahu berapa kali bolak-baliknya. Kan itu yang dikatakan Jokowi. Masa Anda nggak paham bahwa itu sebuah kebohongan yang diucapkan secara sadar. Apalagi disertai dengan kata-kata saya ingat betul. Lalu moral standing apa yang menyebabkan Anda selalu ingin memenjarakan Roy Suryo ketika ada fakta-fakta seperti itu? Kan itu yang menariknya begitu, bro. Ya kan? Makanya ketika saya hadir di sidang Tom Lembong, saya mengatakan, saya hadir karena saya tahu sampai saat ini, bahkan jaksa sekalipun tidak bisa membuktikan bahwa Tom Lembong menerima aliran dana. Hanya orang bodoh yang korupsi untuk charity. Maksudnya apa? Korupsi hanya untuk memperkaya orang lain. Gak mungkin lah. Itu kan bodoh. Itu korupsi yang bodoh. Masa korupsi memperkaya orang lain? Korupsi itu pasti memperkaya diri sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kickback lah, dengan apalah dan lain sebagainya. Kalau jaksa tidak bisa membuktikan ada uang yang mengalir ke Tom Lembong, lalu moral standing apa yang membuat jaksa ingin memenjarakan Tom Lembong? Sebaliknya, Tom Lembong punya moral standing untuk dibela. Karena itu saya mau hadir. Ketika Anies meminta hadir, ya, saya mau hadir. Kenapa? Karena Tom masih punya moral standing sampai hari kemarin. Nah, kalau di kemudian hari ditemukan bahwa dia terima uang untuk kasus gula impor ini, sudah selesai dia. Tapi sampai hari ini, even jaksa pun tidak bisa buktikan kalau dia terima duit. Bahkan Tom Lembong sendiri mengatakan, ya tentu ini dari versi Tom Lembong, dia sendiri baru kenal dengan orang-orang yang
apa istilahnya, dengan orang-orang yang dia dijadikan tersangka itu. Boro-boro memperkaya orang lain. Begitu saudara, ini ada fotonya ya. Ada saya, ada Sarin Hamid, ada Ges Khalifa, kemudian Tom Lembong dan tentu saja Anies. Dibilang ada juga Said Didu. Jadi kita hadir karena kita percaya dengan Tom Lembong. Saya mendukung Roy Suryo karena saya percaya sama Roy Suryo. Kan begitu. Oh, berarti saya pendukung Tom Lembong, saya pendukung Roy Suryo. Mendukung iya. Kalau pendukung itu sudah kata sifat. Saya tidak pernah menuhankan orang. Oke, sobat era sekalian. Nanti kalau saya setuju dengan si X, oh berarti Anda pendukung si X gitu ya. Banyak kali kalau gitu. Ya, saya berbicara dengan hati nurani, dengan pikiran, dengan pengetahuan yang saya punya. Ya, bukan dengan kepentingan untuk mendapatkan uang atau kekuasaan. Ya kan? Karena ya, saya suka tuh dengan kata-kata yang dituliskan oleh Ges Khalifa. Kalau temanmu sedang mengalami kesulitan, datanglah. Tapi kalau temanmu sekarang sedang senang, sedang ada di kekuasaan dan dia lupa sama kita, nggak usah ingatkan. Biarkan saja. Sampai dia kemudian datang dan bersilaturahmi sendiri. Itu sikap yang baik. Artinya, kita tidak membebani teman kita yang sedang berkuasa. Udah Anda ambillah kekuasaan tersebut. Saya juga nggak mau minta fasilitas apapun dan lain sebagainya. Kita nggak membebani dia. Kan orang terbeban ketika berkuasa itu kan karena relasi-relasi perkawanan kan biasanya. Wah, mentang-mentang berkuasa sudah sombong, sudah lupa. Nggak usah, biarkan saja. Tetapi kalau orang yang kemudian bermasalah, baru kita datangi. Karena dia butuh teman. Itu prinsipnya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ges Khalifa ya. Itu katanya kode etik di Gang Poncol Senen kata dia. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kemudian mudah-mudahan keadilan datang, adil di Bareskrim atau di Tipidum dan adil di Hakim Tom Lembong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.